Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk memulai peribadatan pada pagi hari ini. Pada minggu kelima setelah Pentakosta ini, kita diajak untuk belajar merelakan apa yang dimiliki sehingga dapat menjadi berkat bagi kehidupan. Dan kita juga harus memiliki tekad untuk saling berbagi dalam pelayanan kasih. Untuk itu, marilah dengan sukacita kita memuji dan memuliakan namanya melalui KJ 242 bait yang pertama. Ibadah kita berlangsung atas berkat pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan untuk kembali ke tempat duduk. Kesadaran untuk merelakan sesuatu yang kita cintai ketika tidak lagi dimiliki menjadi begitu penting agar kita tidak larut dalam kesedihan dan menjadi bersukacita atas kerelaan itu. Hal berharga yang sudah tidak kita miliki itu bukan berarti tidak berguna lagi. Mereka tetap berharga terutama bagi pihak atau orang yang menerimanya. Bahkan tindakan merelakan itu pun adalah tindakan yang sangat berharga. Dengan demikian, marilah Bapak Ibu Saudara kita panjatkan pujian bagi Tuhan melalui KJ 64 bait yang pertama dan yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru rindu dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui dosa kita. Sebelum itu, kita akan bersatu di dalam doa. Kami tahu ya Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Ya Bapa, kiranya Engkau sudi ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya oleh karena darah penebusan Yesus Kristus di kayu salib, Engkau mau mengubah hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi berguna bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah yang diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan bagi kepada kita. Kiranya penghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari KJ 395 bait yang pertama dan kedua. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasih kepadanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silahkan duduk kembali. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, serta melakukannya, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Allah yang kami imani hadir di tengah-tengah kami. Pada saat ini, kami hendak membaca setiap firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati setiap kami, mencurahkan Roh-Mu kepada setiap kami, sehingga kami beroleh hikmat, serta dapat diperbaharui pengenalan kami akan Engkau, dan kami boleh semakin diteguhkan dalam setiap langkah. Bersabdalah bagi kami ya Allah,
Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan pada ibadah hari ini diambil dari kitab Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan yang sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil
Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ada sebuah penggalan dari lirik band Armada. Ku rela kau dengannya asalkan kau bahagia. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu Saudara pernah atau sering mendengarkan lagu dari band Armada ini. Nah, dari penggalan lagu tersebut menggambarkan sebuah kerelaan untuk melepaskan seseorang, yang mana akan ada saatnya kita mesti mengikhlaskan segala sesuatu yang berharga itu untuk kita lepaskan. Saya yakin di antara kita semua memiliki hal yang begitu berharga, baik dalam bentuk benda, contohnya perhiasan, kendaraan, rumah, dan sebagainya, ataupun orang-orang yang ada dalam kehidupan kita seperti keluarga, sahabat, pacar, teman, dan masih banyak lagi yang kita anggap begitu berharga menurut diri kita masing-masing. Namun, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini bersifat fana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fana ialah suatu hal yang tidak kekal atau tidak abadi, serta erat kaitannya dengan hal-hal duniawi, dan seringkali hal ini menjadi kemelekatan kita yang sulit untuk dilepaskan serta diikhlaskan. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan melekat dalam kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Ada saat di mana kita menerima dan memiliki segala sesuatu itu. Namun ada saatnya juga kita memberikan dan melepaskan apa yang kita miliki dalam hidup. Kerelaan hati atau keikhlasan adalah sikap yang perlu ditumbuhkan agar hidup kita menjadi tidak terbeban. Saya yakin semua orang tahu bahwa ikhlas itu perlu. Tapi pada pelaksanaannya, apakah benar-benar dilakukan? Belum tentu. Bukan tidak mau, tapi bisa saja karena tidak semua orang mampu melakukannya. Dalam bacaan Injil kita kali ini, kita diajarkan untuk bisa merelakan segala sesuatu yang kita miliki demi kebaikan. Ketika Yesus baru sampai di sebuah tepi danau, datanglah Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang tersungkur di depan kakinya, sambil memohon agar Yesus menyelamatkan anak perempuannya yang sedang sakit dan hampir mati. Yesus dan Yairus pun bergegas pergi. Dalam perjalanannya, Yesus dan Yairus mengalami beberapa hambatan. Yang pertama, banyaknya orang yang berbondong-bondong, berdesak-desakan mendekati Yesus, sehingga langkah mereka menjadi terhambat. Kedua, kemunculan seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita penyakit pendarahan. Kesempatan anak Yairus untuk selamat semakin tipis.
Mengingat adanya kedua hambatan tersebut, Yesus dan Yairus pun tidak terusik dengan kehadiran orang-orang banyak tadi. Maupun perempuan yang sakit pendarahan itu. Bapak Ibu Saudara, seringkali di tengah kemendesakan itu ada hal-hal menarik yang muncul di luar dugaan kita. Hal ini dapat kita lihat ketika perempuan yang sakit pendarahan tersebut. Ia menjamah jubah Yesus. Perempuan ini telah berjuang demi kesembuhannya sampai harus menghabiskan semua yang ia miliki di tengah kerumunan orang banyak tadi. Perempuan itu berusaha untuk bisa memperoleh kesembuhan dari Yesus. Kesempatannya sangatlah tipis. Tidak mungkin ia berteriak dan memohon kepada Yesus seperti yang dilakukan Yairus. Peluang yang ia dapatkan hanyalah melalui menyentuh jubah Yesus. Perempuan ini sungguh percaya bahwa dengan menyentuh jubah Yesus, ia akan sembuh. Perjuangan perempuan inilah yang dipandang Yesus sebagai tindakan iman. Kesediaan Yesus berhenti sejenak dan melayani perempuan ini menjadi wujud kerelaan hatinya untuk memperhatikan dan menolong orang. Di sisi lain, kita pun juga dapat melihat kerelaan hati Yairus yang memberikan kesempatan bagi perempuan tadi untuk mendapatkan perhatian dari Yesus. Meskipun ia sedang mengalami masalah yang darurat, percakapan Yesus dan perempuan tadi yang singkat ternyata menepiskan harapan anak Yairus untuk selamat. Didapati kabar bahwa anak Yairus tersebut sudah mati. Akhirnya Yesus pun menyelamatkan anak Yairus. Dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kepada kita bahwa kesempatan atau peluang yang kecil sekalipun, anugerah Tuhan tetaplah dapat kita terima. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini memberikan apa yang kita miliki atau menerima segala sesuatu dalam kehidupan kita menjadi ikhlas, berarti jangan pernah menangisi serta menyesali apa yang sudah terjadi. Namun, terima apapun hasilnya dengan sukacita dan tetap bersyukur di segala perkara. Perlu diingat Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan belum memberikan apa yang kita minta, bukan berarti kita ditolak olehnya. Namun disitulah kita diajarkan untuk ikhlas dan percaya. Keikhlasan itu ibarat tangan yang terbuka. Kita selalu siap ketika Tuhan memberikan berkat atau bahkan mengambil apa yang sudah menjadi milik kita. Melalui tangan yang terbuka, kita juga dapat menerima berkat Tuhan yang lain sebagai gantinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh ketulusan hati, merelakan apa yang kita miliki sehingga dapat menjadi berkat bagi kehidupan. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu Saudara, silahkan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita menaikkan doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan dinyanyikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami kembali kepadamu ya Bapa dalam sebuah persekutuan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Kami bersyukur bisa duduk bersama-sama di tempat ini. Kami percaya kasih Bapa selalu ada dan mempersatukan setiap kami. Dan kami mau bersyukur untuk setiap orang yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau percayakan untuk melayanimu di jemaat tempat ini. Baik itu majelis, pengurus komisi-komisi di GKJ Penaruban ini. Ingatkan kepada setiap kami pelayanan yang kami lakukan itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami, pemimpin-pemimpin dalam rumah tangga kami masing-masing. Baik sebagai suami, sebagai istri yang dengan setia mendampingi suami, begitupun para orang tua yang pasangannya sudah dipanggil pulang. Mereka harus menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Kami tetap percaya bahwa Engkau terus turut campur dalam kehidupan kami. Untuk anak-anak kami percayakan ke dalam kuasa-Mu. Berkati mereka, sertai mereka, jauhkanlah mereka daripada yang jahat. Tak lupa kami juga berdoa untuk para lansia di tempat ini. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, serta kebahagiaan untuk mereka dapat menjalani masa tuanya dengan penuh hikmat. Di dalam persekutuan ini ya Bapa, kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat-berkat-Mu. Ya Bapa, doa ini kami naikkan berlandaskan dengan doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu,
marilah kita mengumpulkan persembahan yang didasari dengan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 17 yang demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa untuk menghantarkan persembahan kita. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kepada kami berkat yang berlimpah. Dan pada saat ini, kami akan mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu. Kiranya Bapa, Engkau terima. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang mengelola persembahan-Mu. Biarlah persembahan ini untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan KJ 376 bait yang pertama dan yang kedua. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menyelesaikan ibadah pada hari ini, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.